Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi dengan pelajaran PPKN pada pagi hari ini. Nah, untuk materi pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Tapi sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, berdoa dipersilahkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19, saya ingatkan lagi untuk adik-adik tetap menjaga kesehatan, terus tetap patuhi 5M, terutama saat keluar rumah. Saat keluar rumah tolong tetap memakai masker, dan kalau bisa membawa hand sanitizer ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar melanjutkan minggu kemarin, yaitu mengenai KD 3.2, yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pagi hari ini kita itu akan membahas ini yang ketiga, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tapi sebelum kita mulai materi, silakan adik-adik untuk absen di kolom komentar dengan format kelas _nama _nomor absen. Saya ulangi lagi ya, formatnya itu kelas kalian berapa, terus garis miring nama kalian, terus garis miring nomor absen. Oke, kalau sudah kita lanjutkan untuk materi. Nah, saya bahas lagi materi minggu kemarin, yaitu mengenai teori kedaulatan. Biar ada nggak lupa tentang materi yang kemarin. Nah, silakan kalian pilih mengenai teori kedaulatan yang kemarin. Teori kedaulatan kan, dalam teori kedaulatan kan ada yang namanya bentuk kedaulatan. Nah, ada dua, yaitu teori kedaulatan keluar dan ke dalam. Nah, silakan ini dipilih gambar 1 itu teori kedaulatan yang mana, gambar 2 itu teori kedaulatan yang mana. Tak beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sepertinya udah benar semuanya kayak. Langsung aja tak kasih tahu jawabannya. Untuk yang teori, untuk yang gambar pertama itu merupakan kedaulatan keluar, yaitu kalau ini contohnya ini adalah perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia. Terus yang gambar kedua adalah kedaulatan ke dalam. Nah, kedaulatan ke dalam itu kan mengurusi rumah tangganya sendiri. Nah, seperti contohnya ini itu adalah proses pemilu atau pemilihan umum. Itu kan merupakan salah satu contoh mengurusi rumah tangganya sendiri. Nah, kita lanjut aja. Ini ada video, silahkan kalian perhatikan. Tanggal 3 Juli 2003 adalah tanggal yang sangat penting bagi Angkatan Udara Indonesia. Hal ini karena pada tanggal tersebut terjadi peristiwa yang paling menegangkan dalam sejarah militer Indonesia. Apalagi peristiwa ini terjadi saat kekuatan militer Indonesia sangat lemah akibat embargo militer yang diberlakukan Amerika sejak beberapa tahun sebelumnya. Pada tanggal tersebut, untuk pertama kalinya pesawat tempur F-16 Indonesia nyaris terlibat bentrok dengan pesawat tempur FA-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika. Dan ini bukanlah sebuah latihan, tetapi bentrok yang benar-benar nyata terjadi yang bisa saja berakibat fatal bagi hubungan Indonesia dan Amerika. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan seperti apa hasilnya? Kita akan membahas dalam video kali ini. Kejadian ini bermula saat kapal induk USS Carl Vinson CPN-70 milik Angkatan Laut Amerika
sedang berlayar dari Selat Malaka menuju Australia. Kapal induk ini berlayar bersama dengan kapal-kapal perang pengiringnya. Tidak hanya itu, di atas geladaknya terdapat hampir 100 unit pesawat tempur FA-18 Hornet. Jumlah pesawat tempur ini tentunya jauh lebih banyak daripada jumlah pesawat tempur Indonesia saat itu. Ketika sampai di sekitar Laut Jawa, tepatnya di dekat Pulau Bawean, beberapa unit pesawat tempur FA-18 Hornet terbang dari atas kapal induk USS Carl Vinson dan melakukan manuver latihan. Manuver latihan pesawat tempur Amerika ini dilakukan tanpa meminta izin kepada Indonesia sama sekali. Padahal lokasi mereka jelas-jelas berada di atas Laut Jawa yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah subscribe channel analisis militer ini ya. Parahnya lagi, manuver pesawat tempur FA-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika ini sempat mengganggu keamanan penerbangan sipil di Indonesia. Dikabarkan, dua penerbangan sipil Indonesia yaitu Burok Airlines dan Mandala Airlines melaporkan kepada pihak terkait tentang gangguan yang ditimbulkan oleh pesawat tempur Amerika ini. Apalagi Amerika dalam aksinya sama sekali tidak melaporkan hal tersebut ke otoritas penerbangan terkait, sehingga hal ini tentu sangat berbahaya bagi penerbangan sipil di Indonesia. Selain itu, tindakan Amerika ini jelas-jelas merupakan sebuah bentuk pelecehan luar biasa bagi kedaulatan wilayah Indonesia. Militer Indonesia tentu tidak mau tinggal diam atas pelecehan dan aksi berbahaya dari Amerika tersebut. Meski saat itu hanya beberapa unit dari 11 jet tempur F-16 Indonesia yang bisa terbang, pihak militer Indonesia tidak mau Amerika seenaknya saja melecehkan kedaulatan Indonesia. Setiap pihak yang melecehkan kedaulatan Indonesia harus ditindak meski yang dihadapi adalah raksasa yang super kuat sekalipun. Pihak militer Indonesia memutuskan untuk menghentikan aksi Amerika tersebut dengan menerbangkan dua unit pesawat tempur F-16 Block 15 Ocu berkursi tandem. Satu pesawat tempur diawaki oleh sedikit saja ya. Intinya dari video ini itu memperlihatkan bagaimana sih upaya yang dilakukan oleh Tentara Nasional kita TNI, terutama Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan kita. Nah, ini kan ada intervensi dari negara lain, maka dari itu terdapat tindakan yang dilakukan oleh Tentara Nasional kita. Nah, ini untuk lebih lanjutnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Nanti link videonya bakal tak kasihkan. Silahkan yang mau melihat lebih lengkapnya silahkan klik aja di deskripsi. Kita aja ke materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini itu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Bagaimana sih perkembangan demokrasi Indonesia dari masa ke masa? Dari itu, demokrasi di Indonesia itu terdapat 4 fase pelaksanaan demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959, terus ada demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966, terus ada demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998, terus ada demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang ini, seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Nah, pada kurun pemberlakuan UUD RIS 1949, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer, sistem demokrasi liberal. Pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang, karena pada umumnya rakyat menolak RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan UUD 1950.
pada masa pemberlakuan UUD 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan, namun pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Jadi pada ini kan pas masa pasca kemerdekaan, jadi masih gonjang-ganjingnya pemerintahan Indonesia. Jadi dan masih masa perjuangan kemerdekaan. Nah, pada 1949 karena perjanjian Renville, Indonesia itu menjadi negara serikat dengan beberapa negara bagian. Nah, pas saat Indonesia itu pas saat menjadi serikat itu Indonesia menggunakan demokrasi parlementer. Nah, tetapi bentuk negara serikat ini ternyata tidak cocok dengan Indonesia. Nah, pada 17 Agustus 1950 itu Indonesia kembali lagi menjadi negara kesatuan. Jadi sudah tidak ada lagi negara-negara bagian. Nah, terus pada 1950 ternyata demokrasi parlementer ini itu masih digunakan, tapi bentuk negaranya kesatuan. Gitu. Tapi karena modelnya parlementer, ternyata ini juga tidak cocok dengan Indonesia karena kabinet itu gampang sekali bubar atau dibubarkan, serta partai-partai itu takutnya itu mementingkan kepentingannya sendiri, kepentingan golongannya. Nah, terus karena itu pada 5 Juli 1959 itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959. Nah, isinya itu yang pertama adalah pembubaran Badan Konstituante. Terus yang kedua adalah pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD S 1950. Terus yang ketiga adalah pembentukan MPR sementara dan pembentukan DPA sementara atau MPRS dan DPAS. Terus karena dikeluarkan dekret presiden ini itu menjadi tanda bahwa demokrasi parlementer di Indonesia itu berakhir. Terus selanjutnya digantikan oleh demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Nah, pada periode ini itu disebut Orde Lama. Nah, UUD yang digunakan adalah UUD tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden itu tidak bertanggung jawab pada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam pemusyawaratan perwakilan. Akan tetapi Presiden menafsirkan terpimpin yaitu pemimpin terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Ini menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD. Dan puncaknya itu pada 30 September 1965 pada peristiwa G30 SPKI. Nah, pada masa ini itu kita kembali ke demokrasi awalnya itu menjadi demokrasi terpimpin dengan dasarnya itu Pancasila, tetapi oleh Soekarno itu ditafsirkan bahwa yang dimaksud terpimpin itu presiden yang memimpin semuanya, jadi semua kekuasaan itu berada di tangan presiden. Karena terjadi pemusatan kekuasaan itu maka muncullah penyelewengan. Nah, puncaknya itu waktu G30 SPKI. Nah, keadaan Indonesia waktu itu tidak stabil. Terus
menimbulkan reaksi dari beberapa kalangan, terutama para pemuda. Nah, terus rakyat itu menuntut 3 tuntutan, yaitu yang disebut dengan Trisula, yaitu yang pertama adalah bubarkan PKI, terus yang kedua bersihkan kabinet dari unsur PKI, terus yang ketiga turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Nah, tuntutan rakyat ini mendapat tanggapan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret, terutama menciptakan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Nah, karena Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar ini itu diberikan kepada Jenderal Soeharto. Nah, karena keluarnya Super Semar ini, Jenderal Soeharto itu mengambil alih kekuasaan yang ada. Nah, maka berakhirlah Orde Lama dan berganti menjadi Orde Baru. Ini Orde Baru, yaitu Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Nah, pada periode ini dikenal dengan Orde Baru. Nah, bertekad melaksanakan Pancasila UUD RI secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila berarti kedudukan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan didasari nilai-nilai ketuhanan yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demokrasi Pancasila ini itu pada pemerintahan Orde Baru itu bertekad untuk melaksanakan demokrasi Pancasila ini, yaitu demokrasi yang tadi dikayati dari nilai-nilai Pancasila seperti itu. Terus selanjutnya dalam pelaksanaan sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periode, maka kekuasaan menumpuk pada presiden sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya KKN. Nah, karena tadi ternyata saat masa Orde Baru itu presiden itu tidak dibatasi periodenya, jadi dipilih 5 tahun terus tanpa dibatasi kayak sekarang itu kan cuma 2 periode. Nah, dulu itu presiden benar-benar tidak terbatas masanya, tapi tetap ada pemilihan setiap 5 tahun sekali. Nah, karena yang terpilih itu Presiden Soeharto terus, nah itu muncullah beberapa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di masyarakat. Nah, karena banyaknya KKN ini itu muncul demo besar-besaran lagi, yaitu pada Mei 1998. Nah, yang menuntut untuk Soeharto lengser dari presiden. Nah, tuntutan rakyat ini diiyakan oleh Soeharto dan Soeharto itu lengser sebagai presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie yang waktu itu sebagai wakil presiden. Gitu. Nah, terus muncul lagi demokrasi Pancasila masa reformasi. Nah, bedanya dari demokrasi Pancasila yang Orde Baru sama sekarang, yaitu masa reformasi, itu adalah yang sekarang itu terdapat penyesuaian dan pengembangan dari demokrasi yang Orde Baru. Jadi terdapat perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang ini Undang-Undang Dasar kita itu sudah diamandemen 4 kali. Nah, amandemen-amandemen ini itu agar peristiwa-peristiwa yang dulu itu terjadi itu tidak terulang lagi, terutama tentang keabsolutan kekuasaan pemerintah dan
praktek KKN. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan sistem pemerintah di negara Republik Indonesia. Nah, jadi kan yang pertama itu saya singgung mengenai bentuk negara. Nah, ini ada sistem pemerintahan. Jadi negara itu ada bentuk negara dan sistem pemerintahan. Kalau bentuk negara itu ada kesatuan dan serikat. Nah, kalau sistem pemerintahan itu ada parlementer dan presidensial. Nah, Indonesia itu pernah menganut tiga sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer, terus semi parlementer, dan sistem pemerintahan presidensial. Nah, yang pertama adalah sistem parlementer. Nah, sistem parlementer ini itu dilaksanakan waktu awal-awal Indonesia merdeka, yaitu pas waktu Indonesia berbentuk serikat, berbentuk negara-negara bagian. Nah, sistem pemerintahan parlementer ini memiliki ciri adanya pemisahan yang jelas antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, kepala negara adalah presiden. Terus kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Nah, jadi kalau sistem parlementer itu ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, kepala negara itu hanya sebagai simbol, terus kepala pemerintahan itu yang menjalankan roda pemerintahan negara. Jadi yang melaksanakan semuanya itu adalah kepala pemerintahan. Nah, kepala pemerintahan ini itu dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini dipilih oleh parlemen, seperti itu. Nah, terus ada sistem semi parlementer. Nah, semi parlementer ini itu kayak gabungan antara sistem parlementer dengan presidensial, yang artinya itu ada sistem tapi dominan sistem parlementernya. Jadi ada sisipan dari sistem presidensial. Nah, Indonesia itu pernah memakai sistem parlementer, semi parlementer ini. Nah, ini ditandai dengan menteri diangkat oleh presiden, terus perdana menteri diintervensi oleh presiden. Jadi hak presiden ini lebih tinggi pada semi parlementer ini, tidak seperti yang parlementer cuman menjadi kepala negara doang. Nah, pada semi parlementer ini presiden itu menduduki sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Terus yang terakhir ini ada sistem presidensial. Sistem presidensial ini itu bedanya itu tadi presiden itu menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, dan parlemen itu tidak bisa memberhentikan dan mengangkat presiden, seperti itu. Jadi terdapat pemisahan antara parlemen dan presiden, atau antara legislatif dan eksekutif. Selanjutnya ini adalah terus Indonesia sekarang itu memakai apa? Nah, menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 245, Indonesia itu sekarang menganut sistem parlementer. Nah, itu diperjelas pada pasal 4 ayat 1, terus pasal 17 ayat 1 sampai 4 UUD 1145. Nah, dengan bunyinya itu presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, terus menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Terus ada pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur oleh undang-undang. Nah, itu saja untuk materi pada hari ini mengenai tadi mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, itu ada tadi saya ringkas lagi ya. Pertama itu bagaimana sistem demokrasi Indonesia. Nah, sistem demokrasi Indonesia itu dibagi menjadi beberapa tadi. Yang pertama itu adalah
sistem demokrasi parlementer, terus ada sistem demokrasi terpimpin, terus sistem demokrasi Pancasila, terus ada sistem demokrasi Pancasila masa reformasi, yaitu yang sekarang ini. Terus untuk sistem pemerintahannya itu Indonesia dulu pernah memakai sistem parlementer, terus semi parlementer, dan sistem pemerintahan presidensial. Itu saja untuk materi pada hari ini. Terima kasih yang sudah lihat. Saya ingatkan lagi, tolong jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Terus jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.